Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua bertemu lagi dengan Bapak pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anakku semua, Bapak ucapkan terima kasih untuk seluruh kelas 6 yang sudah mengerjakan ulangan harian melalui online. Ya, walaupun kalian masih bingung, banyak yang bertanya gimana caranya, tapi alhamdulillah banyak sekali yang mengerjakan lewat online. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Quran surat Al-Hujurat dan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya tentang materi menerima qada dan qadar. Pelajaran ke-7, menerima qada dan qadar. Apa itu qada, apa itu qadar? Nah, kita akan belajar pada materi hari ini. Ya, kita harus memahami makna qada dan qadar. Apa itu makna qada dan qadar? Apa contoh-contohnya? Apa hikmahnya? Kita akan belajar. Lihat, bayi dalam box. Ini kelahiran. Ya. Ini matahari bersinar di ufuk timur. Lomba qiraah Al-Quran. Menjadi juara sepak bola. Ini termasuk di dalamnya contoh-contoh qada dan qadar. Ya. Yuk, kita lanjutkan kembali. Qada. Apa itu qada? Kita perbesar. Langsung ke sini, lihat. Qada adalah keputusan atau ketetapan suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Qada itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak dulu. Ya. Lahirmu, rizkimu, matimu, hidupmu, itu semua sudah ditentukan oleh Allah dan tidak bisa diubah atau dimundurkan. Matahari terbit dari timur, ya seperti itu, sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi jika matahari terbit dari barat, berbahaya, ya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum kamu ada, sebelum kita ada, Allah sudah mengaturnya semuanya. Ya, Maha besar Allah, kuasa Allah itu sangat luar biasa. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sepertinya kita susah, tapi bagi Allah itu mudah. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Hadid ayat 22. Contoh-contoh qada nih, matahari terbit dari timur, ya tadi udah Bapak jelaskan, tenggelam dari barat. Kalau terbalik berbahaya, itu akan kiamat, ya. Kematian. Contoh qada tidak bisa ditunda, kematian itu pasti akan datang. Ya, yang ketiga, bumi berputar, ya, sesuai dengan porosnya. Kalian belajar IPA ya, dengan guru kelas kalian, pasti tahu. Jadi bumi ini selalu berjalan memutar sesuai dengan porosnya, jalurnya.
Kalau sampai keluar jalur berbahaya, akan bertubrukan dengan planet-planet yang lain. Apa hikmah beriman kepada qada? Satu, seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain, satu, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Ya, takut nggak kebagian, ilmunya habis ya. Kalian terlalu lama di jalan ya. Jangan terlambat ke sekolah ya. Kebetulan hari ini belum sekolah, kita belajar lewat online ya. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang positif. Ingat tuh sholat ya, anak-anakku semua, 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan. Kalau dikasih uang jajan yang diberikan oleh orang tua, menerima ya. Jangan ngambek, jangan ngamuk ya. Lebih alhamdulillah, kurang tidak masalah ya, karena itu rezeki kalian dan itu sudah diatur oleh Allah ya. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah dan di masyarakat ya. Kita harus rendah diri ya, sopan kepada orang yang lebih tua dari kita ya. Itu hikmah beriman kepada qada. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau jalan raya yang padat kendaraan. Apa? Bisa terjadi musibah atau hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Karena qada ini tidak bisa dirubah. Sudah ada sejak zaman dahulu di Lauhul Mahfuz. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Jadi ketika kalian diberikan tugas, harus dikerjakan, ya dikerjakan ya, sebelum sesuatu yang lain yang akan mengganggu kalian tidak mengerjakan tugasnya. Contoh nih, dikasih tugas nih sama bapak, sekarang nanti saja, tiba-tiba kalian nanti sakit atau ada keluarga yang meninggal atau yang lain yang akan tugas itu terlewatkan. Yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada ya. Santun dalam bersikap, selalu rendah hati dimanapun ya, kepada siapapun, tidak kepada orang tua kamu saja tapi kepada semua orang. Qadar, lanjut langsung saja ya. Qadar itu takdir nih. Qadar itu takdir, ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia. Namanya ikhtiar. Ya, pengen sukses harus belajar. Belajar itu pintar ya. Kalau mau pintar harus belajar. Yang mungkin pintar itu sendiri, pasti harus belajar dan harus ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha ya. Ikhtiar itu artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mau pintar harus belajar, pengen dapat rezeki yang banyak harus bekerja ya. Kalian punya cita-cita pengen jadi dokter ya, lakukan apa yang menunjang kalian hari ini untuk menjadi seorang dokter. Apa? Disiplin waktu ya, bekerja keras, itu gigih. Cita-cita seorang dokter harus diterapkan sekarang, bukan besok tapi hari ini. Pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, jadi presiden ya, semuanya harus dipersiapkan sejak saat ini ya. Dan itu qadar ini bisa dirubah, tidak seperti qada ya. Qadar ini bisa dirubah sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
idza aradallahu biqaumin وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat selalu menjaganya bergiliran, malaikat raqib, malaikat atid, dari depan, dari belakang, menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, selain Allah. Ya. Jadi Allah itu nggak mungkin membuat kamu pinter kalau kamunya nggak belajar. Ya. Pak, saya sulit belajar, bertanya. Terus dicoba, ya. Contoh-contoh qadar. Tuh, menjadi pintar. Nih, pintar perlu belajar. Jangan lupa berdoa. Contoh qadar. Yang kedua, juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat, berlatih soal, ya. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja, qadar bisa dirubah, ya. Ini anaknya nakal, melawan terus, tapi bisa dirubah. Nah, yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran, qari'ah, ya, terbaik sekolah ataupun provinsi ataupun yang lainnya. Dan itu harus dilatih, belajar terus. Ya, Bapak harapkan kalian tidak bosan-bosan untuk belajar agar kalian bisa merubah hidup kalian mulai saat ini. Ya. Hikmah beriman qada dan qadar yaitu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Cita-cita kamu itu kamu harus berusaha, ya. Pengen jadi apa? Dimulai dari sekarang, ya. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, ya, mengerjakan PR-nya sendiri, kecuali berkelompok. Nah, sekarang berkelompok nggak boleh, masing-masing. Giat dan disiplin dalam belajar, ya. Misal sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Usahakan belajar, ya. Sholat jangan lupa. Ingat tuh, ya. Bapak sering dapat laporan dari orang tua kalian, sholatnya susah, ya itu anak-anak, ya. Oke, terima kasih. Biasakan kalian selalu berbuat baik di rumah. Materi pembelajaran hari ini qada dan qadar. Ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Ya, contohnya qada nih, ya, tidak bisa dirubah. Matahari terbit dari timur, kematian, kelahiran, atau qadar. Qadar ini bisa dirubah. Tadi, ya, pengen pintar harus belajar. Dan lain-lain contohnya. Terima kasih untuk hari ini. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi